Halo semua, selamat datang di Not Media. Yazid di sini dan inilah Foresight. Oke, di sini kita akan masuk ke episode pertama Jas Merah ya. Jas Merah adalah akronim dari Jangan Sekali-Sekali Melupakan Sejarah. Nah, di sini gua akan storytelling seputar jalur terberat kereta api. Jalur salah satu jalur terberat kereta api. Nah, kereta api kan jadi salah satu transportasi yang menurut gua nih, kalau kata Panji, menurut keyakinan gua, berdasarkan apa? Berdasarkan data dan fakta. Datanya dari mana? Datanya bisa dilihat dari data statistik. Faktanya dari apa? Dari setiap hal, setiap kejadian, setiap kenyataan yang gua alami selama naik kereta api. Tut, tut, tut. Nah, sorry. Jadi gini, gua membaca di salah satu postingan bahwa jalur Cicalengka Garut itu melawan ilusi. Sepertinya mustahil untuk membangun jalur ke arah timur sana. Nah, meski dianggap sebagai pekerjaan mustahil, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan pembangunan jalur kereta api Cicalengka Garut pada 24 Desember 1886. Sini aja ya. Perusahaan rencana pembuatan jalur kereta api Cicalengka Garut dengan ini disahkan. Ketuk palu dah si dia ini. Nah, perusahaan kereta api pada waktu itu bernama Staatspoorwegen membangun jalur sepanjang 51 km ini antara tahun 1887 sampai 1889. Jadi sekitar kurang lebih 2 tahun lah. Nah, jalur ini meliputi pengerjaan jalur ini membutuhkan 2 kg dinamit untuk menghancurkan batuan di kawasan Nagreg. Jembatan besar dan kecil di bangunan jalur Cicalengka Garut, termasuk jembatan Citiis. Nah, medan pegunungan dan batuan keras menjadikan pembangunan jalur kereta api Cicalengka Garut sebagai salah satu proyek paling berat pada era kolonial di Jawa. Jalur ini akhirnya selesai dibangun dan dibuka pada tanggal 14 Agustus 1889. Nah, di sini gue mau cerita tuh. Jadi kan, seingat gue nih, jalur kereta api pertama itu dari Jogja ke Solo. Lempuyangan itu menjadi stasiun pertama. Nah, lalu salah satu sejarah perkereta apian itu ada di Semarang juga, yang Lawang Sewu itu yang kalau gue agak salah baca adalah salah satu bangunan yang memang diperuntukkan untuk kebutuhan perkeretaapian. Nah, di sini gue akan ngebahas jalur Garut-Bandung dan Bandung-Garut ya. Jadi, gue agak ngerti juga kenapa Garut itu masuk kepada Priangan Timur. Gue agak ngerti tuh. Karena apa? Karena kalau kita ngelihat era kolonial, kita sebutlah Belanda itu masuk sekitar 1700-an lah ke Indonesia. Nah, berhenti sekitar 1945, terus datang Inggris 1811, terus membuat beberapa tempat menjadi setingkat provinsi lah, entah itu Priangan, entah itu Cirebonan, terus Bogor dan sekitarnya. Mungkin disebut Priangan Timur, Priangan Tengah, Priangan Barat. Nah, Garut ini tuh termasuk ke Priangan Timur. Padahal secara bentuk perkeretaapian Garut itu masuknya ke Bandung. Karena apa? Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan adanya kereta api lokal dari Garut, yang dimana itu tuh kan tiap stasiun tuh ada akhir ya, ada batas akhir lah. Jadi ada batas akhir atau permulaan. Jadi gak ada lagi tuh, kan kalau misalkan Jogja kan dia bukan batas akhir ya. Jogja itu pertengahan. Jadi ada ke timur ada lagi dan ke barat ada lagi. Mungkin kalau timur paling ujung mungkin ya Banyuwangi. Mungkin barat yang paling ujung yang gua ketahui adalah Jakarta Kota. Udah gak bisa lagi tuh maju. Nah, ini masuk lagi tuh. Di Cikajang, Garut itu adalah jalur terakhir. Itu tujuannya, kenapa Belanda membangun? Itu tuh tujuannya itu
Tujuannya itu untuk apa ya? Tujuan Belanda membangun kereta api jalur Bandung Garut sampai Cikajang itu untuk memfasilitasi atau mengantarkan hasil komoditas, terutama teh, cengkeh dan pala dan lain sebagainya. Nah, balik lagi ke jalur yang paling sulit tuh, yang gua lihat adalah jalur Cicalengka ini, yang sekitaran stasiun Nagreg. Itu tuh bener-bener batu segede banget lah anjir, gede banget dan memang sesulit itu. Makanya tadi di awal disebutkan membutuhkan 2 dinamit. Ya gak mungkin juga ya di Palu gitu, kayaknya gak mungkin. Itu sebabnya pemerintah Belanda menggunakan dinamit. Nah, jalur ini merupakan jalur tersulit karena apa? Karena di jalur barat atau jalur selatannya Pulau Jawa itu ada beberapa trek yang sulit, yang itu tuh nggak bisa 2 jalur tuh. Contoh kayak jalur eh, Bandung, Garut, Tasik di Ciponde itu nggak bisa 2 jalur, dia harus sejalur. Artinya itu harus ada perwis dan harus ada masa tunggu waktu. Dan Ciponde itu seingat gua adalah jalur yang paling lama buat transit. Terlepas apapun karena urban legend lah, karena mitos lah, cuman Ciponde itu menjadi salah satu stasiun unik yang ketika entah itu malam, sore, atau dini hari selalu ada jajanan-jajanan yang gorengan, popi. Nah, itu udah nyampe tuh. Pasti si penumpang tuh udah ngerti bahwa itu di stasiun Cipendeui. Nah, itu ada salah satu stasiun terunik yang dimana jalur perkereta apian istilahnya tuh guyub dengan warga sekitar atau warga lokal. Nah, balik lagi, gue sebegitu sangat setuju dengan KDM ya yang bilang quote and quote 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, hutan lebat. Benar-benar hutan lebat hijau. Nah, lalu Indonesia merdeka kurang lebih 80 tahun. Apa yang terjadi? Ya betul. Bencana di mana-mana dan termasuk bencana Sumatera. KDM bilang yang menjajah itu siapa? Tanpa perlu disebutkan, publik sudah bisa menilai. Yang menjajah itu siapa? Nah, pertanyaan gua, apakah yang menjajah? Jangan bilang 80 tahun deh. Yang nanam sawit membahayakan tidak? Dalam artian untuk keberlangsungan ekosistem, untuk memitigasi bencana, mengganti atau tidak adanya reboisasi atau terjadinya deforestasi itu membahayakan tidak? Nah, kalau mungkin menurut sebagian orang berkata bahwa itu haram atau tidak, silahkan publik yang menilai. Itu aja video Jas Merah saat kali ini. Subscribe jika channel ini bermanfaat. Like jika Anda suka video ini, dislike jika tidak suka video ini. Selamat ketemu di video selanjutnya. Yazid di sini dan inilah Farset. Dadah.